Pendidikan politik sejak dini. Wah, ini topik yang kalau dibahas pasti langsung rame dan seringkali memicu perdebatan sengit. Sebenarnya perlu nggak sih? Atau jangan-jangan malah bahaya? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan penting ini bareng-bareng. Oke, kita langsung to the point aja ya. Pertanyaan dasarnya kan simpel. Perlu nggak sih pendidikan politik itu diberikan sejak usia dini? Jawaban dari pertanyaan ini, percaya atau enggak, bakal nentuin banget gimana kita membentuk warga negara di masa depan. Biasanya nih, kalau denger ide ini, reaksi pertama banyak orang itu menolak. Ada anggapan yang kuat banget di masyarakat kalau politik itu ya urusan orang dewasa. Kenapa ya bisa begitu? Soalnya politik itu sering banget dianggap rumit, kotor, dan isinya cuma konflik melulu. Jadinya banyak yang mikir, udah deh nanti aja kalau udah cukup umur buat milih. Tapi pertanyaannya gini, emangnya kesadaran politik itu kayak tombol on-off yang bisa tiba-tiba nyala pas kita umur 17 tahun? Kayaknya nggak sesimpel itu ya kan? Tapi apa benar politik itu cuma ada di bilik suara atau di gedung parlemen aja? Coba deh kita lihat lebih dekat. Sebenarnya, politik itu ada di mana-mana, di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang bisa kita lihat di sini, politik itu jauh lebih luas dari sekedar pemilu 5 tahun sekali. Politik itu ada dalam aturan sekolah yang anak-anak kita ikuti setiap hari, dalam kebijakan lingkungan yang nentuin udara yang kita hirup, sampai ke isu keadilan sosial yang kita lihat di sekitar. Sadar atau enggak, anak-anak dan remaja itu udah berenang di dalam sistem politik jauh sebelum mereka punya hak pilih. Dan ini nih konsekuensinya. Tanpa pemahaman dari awal, cara kita berpartisipasi dalam demokrasi itu cenderung jadi instingtif, sekedar ikut-ikutan, gampang kebawa emosi, tanpa pemikiran yang matang. Kita ikut serta, tapi nggak secara reflektif. Dampaknya, wah bisa bahaya banget, apalagi di zaman sekarang. Kalau nalar kritis kita nggak diasah, kita jadi sasaran empuk buat politik yang cuma mainin emosi. Jadi poin utamanya itu ini, pendidikan politik sejak dini itu bukan soal ngajarin milih partai A atau B, sama sekali bukan. Ini tuh soal membangun semacam benteng pertahanan dalam diri kita, benteng berupa nalar kritis yang bisa melindungi kita dari manipulasi emosi dan tsunami disinformasi. Di zaman di mana informasi dan hoaks bisa menyebar lebih cepat dari kedipan mata, kemampuan untuk berpikir kritis itu bukan lagi sekedar pilihan, ini udah jadi kebutuhan yang super mendesak demi menjaga kewarasan kita bersama. Tentu saja, ada satu ketakutan terbesar yang selalu muncul, indoktrinasi. Kekhawatiran ini wajar banget loh, tapi penting banget buat kita untuk memahami bedanya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, indoktrinasi itu ibarat kita ngasih corong ke kepala seseorang, terus kita tuang satu ideologi dan nuntut loyalitas buta. Di sisi lain, literasi kewargaan itu kebalikannya. Tujuannya bukan ngasih corong, tapi nyalain lampu, ngajarin soal hak dan kewajiban, dan yang paling penting, mendorong pemikiran kritis. Ini bukan soal dogma, tapi soal proses berpikir. Nah, ini dia tujuan akhirnya, literasi kewargaan, yaitu kemampuan untuk paham soal hak, etika publik, dan yang paling penting, gimana caranya ikut serta di masyarakat dengan cara yang damai dan membangun. Tujuannya bukan buat menciptakan pendukung buta, tapi warga negara yang sadar dan kritis. Terus, kalau ini penting, siapa dong yang harus ngerjain? Pemerintah? Sekolah? Jawabannya, nggak bisa cuma satu pihak. Ini tuh kerjaan bareng-bareng, tanggung jawab kita semua. Jadi begini cara kerjanya. Semuanya berawal dari rumah, dari keluarga. Ini adalah ruang pertama buat belajar nilai-nilai demokrasi kayak dialog, dengerin pendapat, dan bersikap adil. Terus, sekolah memperkuat nilai-nilai ini lewat kurikulum yang ngajak siswa aktif bukan cuma hafalan. Dan terakhir, negara jadi payungnya, yang memastikan pendidikan ini berjalan inklusif, netral, nggak memihak, dan tujuannya benar-benar untuk kepentingan publik. Setelah kita lihat semua ini, kayaknya kita jadi sadar ya, mungkin pertanyaan yang kita ajukan selama ini kurang tas. Dan kutipan ini rasanya seperti pengingat yang keras buat kita semua. Kalau pendidikan politik terus-terusan ditunda, ya jangan kaget kalau demokrasi kita bakal rapuh terus. Ternyata, resiko dari tidak melakukan apa-apa itu bisa jadi jauh lebih besar. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi perlukah? Setelah semua pembahasan ini, jawabannya seharusnya udah cukup jelas. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, siapkah kita untuk memulainya dengan cara yang benar? Nah, ini adalah tantangan untuk kita semua.